Untuk selanjutnya pembicara yang kedua yaitu Profesor Dr. Najib Advani, spesialis anak konsultan M.Med Pediatrik. Ya. Profesor Dr. Najib Advani, spesialis anak konsultan M.Med Pediatrik. Nah, beliau adalah salah satu guru saya ya. Nah, dan beliau adalah menurut saya sih Bapak Kawasaki Indonesia. Ya. Berikut saya akan bacakan lewat pendidikan beliau. Kepala Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lewat pekerjaannya, pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1979, kemudian pendidikan dokter spesialis anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1989, kemudian sebagai fellowship kardiologi di Kardiologi Fellow Rotterdam ya, saya tidak tahu singkatannya ini, SCH Rotterdam, Holland pada 1997, kemudian Kardiologi Fellow di RCH Melbourne, oh ini Rumah Sakit Children's Hospital tahu saya ini, di Australia pada tahun 1997 sampai 1998. Kemudian Master of Medicine sebagai Master of Medicine Pediatrics di Universitas Melbourne pada tahun 1999, konsultan kardiologi anak pada tahun 1999, program doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2014, kemudian dikukuhkan sebagai guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2020. Demikian riwayat kurikulum vitae beliau. Pada kesempatan ini, Prof. Dr. Najib Advani akan berbicara mengenai diagnosis dan tata laksana penyakit Kawasaki update. Untuk selanjutnya saya persilahkan Prof. untuk menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Reni yang saya kenal lama nih, sohib saya lama ini. Jadi perkenan saya untuk share screen ya. Ya Prof, monggo. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih kepada IDAI Pusat, UKK maksudnya, terutama UKK Kardiologi, serta juga UKK Cabang Bengkulu atas segala usahanya dan menampilkan saya sebagai pembicara di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk itu. Mari kita belajar bersama untuk penyakit Kawasaki ini. Saya kira saya juga belum menjadi pakar barangkali ya. Masih sama-sama belajar terus, kalau ilmu Kawasaki juga terus berkembang gitu. Jadi kita harus terus mengikuti dan berkembang ya. Jadi saya kira semua dari teman-teman sejawat kita ini sudah tahu tentang penyakit Kawasaki. Saya harapkan semua sudah pernah melihat, mengenal, atau mengobati, atau merujuk dan sebagainya gitu ya. Nah, ini foto yang tidak bisa kita lepaskan Bapak Tomisako Kawasaki, guru kita. Ini fotonya diambil pada ulang tahun beliau yang ke-90, ya, ke-90 tahun ya di sini ya. Di Hawaii, USA, waktu itu kebetulan saya sempat hadir dan kita buat pesta ulang tahun untuk beliau. Beliau tokoh yang sangat dihormati dan disegani. Kawasaki emang dia pertama kali dideskripsikan oleh beliau tahun 1967. Kenapa kita mesti tahu penyakit Kawasaki? Karena komplikasi arteri koronernya yang bisa mengenai 15-20% pasien tidak mati. Etiologinya bagaimana? Nah, sampai sekarang pertanyaan ini belum bisa dijawab ya. Tapi pasti ada suatu systemic vasculitis. Ada hipotesis tentang etiologinya kita lihat di sini. Nah, apakah penyakit Kawasaki tahun 1967 di Jepang? Nggak ada. Ada, cuman beliau ini yang pertama kali memformulasikan. Ada cerita seorang Jepang ya, namanya saya lupa nih siapa, tinggal di Yamaguchi, Jepang. Pada usia 4 tahun itu dia menderita
measles 2 kali, campak 2 kali, 46 ya, itu belum dapat campak ya. Kemudian dia pindah ke California. Kemudian dia instruktur Aikido ya. Dan pada usia 48 tahun dia menderita massive myocardial infarction karena trombus akibat giant aneurysm. Terakhir disimpulkan pada tahun 2005 bahwa inilah the first known Japanese KD patient. Jadi pasien Kawasaki Jepang yang pertama yang terdaftar ya. Indonesia bagaimana? Saya kira ada, cuman nggak tahu kapan pertama siapa yang menemukan dan siapa, nggak ada datanya gitu ya. Saya pernah mendengar tahun 80-an sudah ada sebenarnya kasus di Lampung, tapi saya coba kontak tidak dapat juga. Jadi untuk sebagai suatu sejarah Indonesia gitu. Kalau saya sendiri mulai tahun 1998 mulai menemukan kasus Kawasaki Indonesia ya, jarang dulu waktu itu. Tapi saya tentu mungkin bukan orang yang pertama yang pertama kali menemukan kasus seperti ini. Ada orang lain yang mungkin tapi tidak publish. Nah, ini hipotesis yang terakhir ialah Kawasaki disebabkan suatu infectious agent. Infectious agent ini menyerang respiratory tract maupun GI tract. Itu hampir semua anak kena gitu. Jadi menyebar luas, ubiquitous, jadi menyebar di mana-mana ada. Kemudian akibat variasi genetik, sebagian tuh hanya kena mild subclinical ya. Clinical mild, ya, lalu subclinical ringan, nggak apa-apa, mungkin kayak flu biasa aja, barangkali demam-demam hangat selesai sembuh. Ini kenapa? Karena genetic variations ya. Kebagian itu menderita Kawasaki, genetic variation juga. Dan dari sini juga sebagian menderita coronary artery lesion, aneurisma koroner. Sebagian nggak juga walaupun terlambat gitu ya. Jadi saya beberapa pasien yang saya lihat, ada yang terlambat kok nggak apa-apa, ada yang belum terlambat dikit, sudah kacau balau jantungnya begitu. Faktor genetik. Belum saya pernah ikut dalam suatu penelitian bersama untuk genetic factors, tapi terlalu rumit ya itu memang dan biayanya juga sangat mahal. Akhirnya kita mundur saja gitu ya. Untuk penelitian satu pasien Kawasaki itu dibutuhkan biaya 15 juta rupiah. Mereka minta dari saya 500 pasien. Ya saya sanggup mengadakan pasiennya, tapi tidak sanggup mengadakan biayanya. Jadi kalau itu sekitar 8 miliar ya. Jadi kita mundur dari situ. Negara maju yang bisa. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau ini gambar koroner ya, kita lihat dari muka ini. Ini tampak muka jantung ya, yang biru ini jantung kanan, yang merah jantung kiri. Nah, ini aorta yang jalan di sini ya. Pertama kali cabang dari aorta adalah arteri koroner kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Normalnya arteri koroner itu makin ke distal, diameternya makin mengecil, seperti juga halnya arteri yang lain. Makin ke distal, makin mengecil. Tetapi pada Kawasaki yang terjadi aneurisma, kita di sini ya ada pelebaran aneurisma ini kita katakan sebagai aneurisma ya. Loh, bukannya bagus dok kalau misalnya besar. Iya, kalau besar itu buat pembuat bagus, tapi tidak boleh seperti aneurisma gini. Dia di sini berputar-putar, tinggal laminar alirannya, turbulence jadinya di situ. Ya, kalau turbulennya kan disebut trombus. Apa Kawasaki hanya di koroner saja? Tidak. Ada juga extracardiac aneurysm di Kawasaki, kita di sini arteria brachialis, ya, arteria iliaca, femoris dan sebagainya. Tapi yang tidak begitu penting dan tidak vital. Kadang-kadang kalau saya melakukan angiografi, kateterisasi pasien Kawasaki, saya juga cek ini biasanya sekalian. Belum pernah ketemu yang gini di Indonesia ya. Karena saya juga tidak tahu banyak melakukan angiografi, sekarang sudah mulai tinggalkan banyak sarana yang lebih non-invasif begitu. Nah ini ya salah satu contoh di aneurisma kita katakan seperti begini, dia bulat begini ya, arteri koroner. Apa yang akibat makrofag, neutrophil, monocytes, CD8 positive C cells, inflammatory stimulus, akibatnya terjadi di sinilah. Fracture of internal systemic elastic lamina, intimal proliferation. Jadi rusaklah si dinding arteri koroner ini. Nah ini yang terjadi, kemungkinannya. Ini adventitia elastica interna, media, dan intima. Ya, ini arteri koroner yang normal. Kadang-kadang kalau kena Kawasaki, ya nggak apa-apa, nggak kena dia ininya. Karena Kawasaki kena ke koroner itu maksimum 40% yang nggak diobati ya. Nah, sebagian menjadi pelebaran. Maltraction dilatation, pelebaran sementara. Kita eko mungkin minggunya ada, minggu depan udah hilang gitu. Transient. Ini jangan dianggap sesuatu aneurisma. Resolve between 4 to 6 weeks ya. Kemudian necrotizing arthritis di sini, aneurysm formation. Nah ini. Terus ini bisa sembuh. Dindingnya ini jadi sembuh. Tapi lumennya
namanya normal, kembali normal. Tapi dindingnya ini udah mengalami berbagai gangguan ya, kerusakan-kerusakan. Sembuh memang. Kalau diukur ekonya normal koronernya itu. Bagus jempol katanya ya. Tapi ingat, ini belum tentu dinding-dindingnya ini ya, dinding ini. Nah, ini possible progression to abnormal dimensions ya. Bisa cenderung menjadi atherosclerosis nantinya pada usia dewasa nantinya. Selanjutnya, dia bisa dari sini aneurysm itu menjadi occlusive thrombus formation. Trombus di sini. Trombus menyumbat. Ya, jadi di sini juga bisa myocardial infarction. Di sini menyumbat ischemic heart disease, ya, trombus dan rekanalisasi tidak normal. Jadi kalsifikasi, complex sinus dan ischemic heart disease ini bisa menyumbat total dan menimbulkan kematian. Kadang-kadang kematiannya tidak timbul segera, nanti bertahun kemudian falsifikasi dan sebagainya. Jadi ini memang harus diwaspadai, terutama mereka yang sudah pernah terkena aneurisma koroner. Kawasaki merupakan penyebab utama dari penyakit jantung bawaan, penyakit jantung didapat di negara maju ya. Kita negara yang sedang maju katanya, developing katanya. Di kita ini masih, saya kira kemungkinan nggak ada data, tapi kemungkinan penyakit jantung reumatik masih cukup dominan dibanding Kawasaki. Tapi reumatik sudah mulai berkurang. Saya ingat waktu zaman saya dari BPDS dulu, itu atau mahasiswa dulu, satu box itu belasan pasien penyakit jantung reumatik akut yang dirawat itu. Sekarang itu jarang ya. Dan Kawasaki suka nggak suka akan makin bertambah. Semakin industrialized suatu negara, Kawasaki akan bertambah. Tidak bisa mengatakan, Kawasaki bukan urusan saya, tidak, itu jarang. Jangan. Itu pasti akan menghampiri Anda, depan, belakang, kiri, kanannya. Anda siap untuk itu semuanya ya. Jangan sampai terlambat gitu. Jadi ini Kawasaki adalah penyakit kita, suka tak suka harus kita hadapi. Dan ini menjadi suatu beban buat kita dan juga amanah buat kita untuk mengobati pasien-pasiennya semua demi membela anak-anak bangsa, menyembuhkannya. Indonesia estimate nggak ada. Seluruh dunia memang angkanya male to female ratio itu 1,5:1 ya, utamanya anak laki-laki. Estimasi Indonesia 4.900 per tahun berdasarkan estimasi di negara sekitar, perhitungan saya ini ya, nggak ada buktinya tapi estimasi. Setahun diagnosis baru sekitar 200, mungkin banyak-banyak 300 kali ya. Mayoritas itu pada balita ya, dan usia termuda saya dapatkan bayi 33 hari. Ini diagnosis sebagai sepsis. Sepsis sudah dikasih obat 10 hari, jadi mungkin 23 hari untuk kenanya ya. Tapi ada pembesaran kelenjar getah bening dan semua saya eko sudah timbul aneurisma koroner ya, terlambat belasan hari. Paling tua 16 tahun. Apa ada pada Kawasaki pada dewasa? Ada. Berbagai laporan ada pernah yang 58 tahun kena Kawasaki ada. Tapi jarang ya. Di penelitian saya, remaja itu cuma 1,7%, tidak banyak. Dan perlu juga kita ingat bahwa acute coronary syndrome pada dewasa, 5% adalah akibat Kawasaki sebelumnya. Indonesia kita nggak tahu kapan mulainya, tapi kita membuat laporan nih, saya, Dr. Lutfi, Prof. Sudikdo, dan kawan-kawan membuat laporan pada tahun 2005. Jadi Indonesia tercatat pertama di sini 2005 tercatat sebagai daerah yang juga terjangkit Kawasaki. 27 pasien kita pertama kali laporkan. Jadi Indonesia Kawasaki yang resmi dicatat 2005. Sebelumnya sudah mulai banyak, tahun 98 sudah mulai ketemu, tapi belum banyak ya, belum banyak kan. Nah ini gambar yang paling kita perlu ingat aja nih, tolong Anda masukkan di HP misalnya para dokter-dokter yang belum yakin, tinggal ini aja, sederhana. Satu gambar banyak bicara ya, demam ya dan sebagainya, kita akan bahas ini. Cuman sayangnya nih kok masih dipakai baju pasiennya nih ya. Ada katanya ruam bentuk baju. Mungkin malu kali kalau nggak pakai baju di pasiennya. Nah, jadi manifestasi klinis bagaimana? Kita bagi atas 3 fase. Fase akut, subakut, dan konvalesen. Ya. Nah, fase akut ini konjungtivitis, perubahan mukosa mulut dan bibir, perubahan tangan dan kaki, eksantem yang polimorf, artinya berbagai bentuk eksantem kita bisa temukan. Makula, papula, urtika, kecuali bulos. Bulos tidak ada ya. Bulos, karena bulosnya itu bukan Kawasaki ya. Pustula masih mungkin, demam, remitten, tapi kenyataannya bisa intermittent ya. Di Indonesia banyak intermittent saya. Dari kepustakaan katakan remitten ya. Dan tidak respons ke antibiotik. Kalau Anda ketemu pasien yang seperti ini, kalau Anda kasih antibiotik 2-3 hari kalau ada respon, pikirkanlah Kawasaki ya. Dan cervical lymphadenopathy unilateral di atas 1,5 cm. Ini kita lihat beberapa gambar-gambar nanti ya. Bisa ditemukan juga pada fase akut steroiduria. Jadi apa? Anak demam dengan leukosituri, hati-hati. Itu mungkin Kawasaki. Tapi kalau rumah merah-merah. Ini banyak pasien yang diobati sebagai UTI ya. Dan ada ruang merah akhirnya datang sudah dalam fase aneurisma koroner, disfungsi hepat, SGOT meningkat.
arthritis of the large joints ya. Ini kadang-kadang sendi besar yang kena itu mirip seperti pada penyakit demam rematik. Besar sih, nggak bisa jalan. Kadang-kadang sentuh pun teriak itu. Ini ada pasien saya yang kasihan ini, pasien arthritis ini lalu dikirim ke dokter ortopedi dan dilakukan artroskopi. Akibatnya dipincang selama 3 bulan. Nah, ini tidak salah, dokter ortopedinya nggak salah, dokter anaknya merujuk ke sana, ya tidak boleh ya, hati-hati jangan sampai terulang gini. Kasihan pasiennya. Untuk pasiennya walaupun bapaknya ketua DPR tapi nggak menuntut. Septic meningitis, jadi gejala meningitis tapi steril gitu. Abdominal pain with diarrhea. Ini penting kita tahu ya ini. Kadang-kadang masuk dengan diare biasa. Pasien Kawasaki saya ada masuk dengan diare. Saya rawat dengan diare aja. Atau muncul gejala-gejala, oh Kawasaki ini ya. Dan berapa kasus yang saya temui di negara kita ini ialah didiagnosis sebagai suatu acute abdomen. Ya, acute abdomen. Konsul ke bedah suruh operasi. Ini ada suatu cerita sekitar belasan tahun yang lalu seorang dokter anak kita juga mungkin Anda kita kenal ya. Anaknya usia 2 tahun, istrinya juga dokter. Demam 5 hari, dia bingung, nggak tahu apa nih penyakitnya. Lalu dibawa ke kita, kemudian, wah, kok sakit perut sekali gitu ya, ada ruam merah, demam tinggi. Kita konsulkan, waktu itu dikonsulkan oleh sejawat ke dokter bedah anak. Dokter bedah anak diagnosis sebagai suatu akut abdomen, anjuran buka. Perbaiki kau dan kita akan buka. Ya, laparotomi. Lalu ada yang mungkin manggil saya di situ, coba dia dilihat nih pasien, saya lihat ini Kawasaki ya, klinisnya jelas tampak khas itu. Emang sakit perut sekali. Saya bilang jangan dioperasi. Kita kasih IVIG dan besokannya bisa jalan. Ada suatu pasien dari Jawa Tengah yang datang ke saya situ udah dioperasi oleh dokter bedah anak. Nah, dikira sama juga gejalanya. Dikira suatu appendicitis ya, akut abdomen. Setelah dioperasi nggak sembuh, lalu dokternya baru sadar pada Kawasaki, menuju ke kita dan sudah terlambat, pasien meninggal. Hati-hati kalau ada kasus-kasus dengan akut abdomen dengan ruam merah-merah, hati-hati sekali. Apa-apa, kasihan kamu, sini aja. Makasih. Bisa juga timbul jaundice ya, yang gejala saluran saraf pusat, irritable, lethargic, semi koma. Anaknya rewel biasa. Nah ini salah satu yang paling penting, BCG scar. Sering pasien kalau PPDS tanya saya, ini Prof, gini-gini pasien ini, Anda lihat BCG scar? Belum. Ini jangan dilupakan BCG scar ini ya. Kalau BCG scar itu reaktivasi, itu demam, pikirkan Kawasaki dulu daripada penyakit yang lain. Untung Indonesia ini ada untungnya hikmahnya. Pasien BCG itu banyak banget, hampir semua pasien dapat BCG. Jadi ada skarnya, hampir mayoritas ada skarnya. Dan kalau Kawasaki ya sebagian, nggak semuanya mungkin ya bisa ini menggambarkan suatu Kawasaki. Ini pemeriksaan yang tidak ada biayanya, hanya modal mata saja, tapi berian diagnostik yang tinggi ini jangan dilupakan. Nah untuk mengingatnya mudahnya ini aja sudah ya, kita kasih satu memori ya. Jadi mucosal changes, hand and foot changes, eye changes, adenopathy, rash, and temperature ya. Ini 3 ini aja, my heart. Nah, ini ingat, jangan lupa ini diingat, selalu diingat kalau pasien ada pasien dengan demam, ingatlah ini. Nah, pada fase akut biasanya kelainan kardiologi belum muncul pada fase minggu pertama, minggu kedua sudah mulai muncul. Yang sering kita temukan takikardi, saya ada beberapa pasien dengan SVT, Kawasaki, karena tinggi suhunya, juga anaknya rewel, jadi memicu jantung cepat dan SVT kasusnya, tapi tidak spesifik ya. Ini beberapa contoh pasien Kawasaki kita yang ini kita lihat di sini ya, pasien ini pada fase akut, matanya merah, ciliary injection di sini ya. Tidak ada secret sama sekali, wajahnya merah, tampak sakit ya, galak biasanya. Saya pernah kena tampar pasien Kawasaki gitu. Ada anak pasien yang besar, umur 11 tahun saya rawat, begitu saya masuk kamarnya, dia teriak sama saya, keluar, kamu siapa? Katanya, astaga saya kaget tuh. Itu tengah mati kaget saya, ada pasien ngusir saya pertama kali seumur hidup gitu ya. Tapi pasien Kawasaki kita maklum, 11 tahun perempuan. Terus saya tanya, udah semua, kamu ingat? Enggak, katanya. Jadi katanya kena ke basal ganglia, seperti Kawasaki itu. Bagaimana mekanismenya saya nggak tahu juga ya. Masih diteliti, tapi gejala neurologis itu bisa timbul ya. Ini juga sama, kita ciliary injection, jelas ya. Tidak ada secret ya ciri khasnya, bibir merah pecah ya. Ini jelasnya pasien kita yang bibir merah pecah, mengelupas ini ya. Jelas sekali Kawasaki ini. Kadang-kadang nggak bisa makan karena ini pecah bibirnya, perih gitu ya.
Obatnya apa? Kalau saya biasa anjurkan mereka kasih madu, nggak usah macam-macam, madu asli ya. Kalau madu palsu ya jangan ya, madu asli. Madu itu banyak untuk regenerasi epitel, kemudian antiseptik dan sebagainya. Madu ini obat yang paling baik menurut saya dari pengalaman saya menggunakan di sini ya. Asal madu asli ya. Nah, ini juga pasien Kawasaki ya. Pada fase akut. Ini pasien 2011. Nah, ini kita lihat juga kesakitan, teriak, nangis, bibirnya merah, mulutnya merah ya. Nah, ini yang seringkali diagnosis salah sebagai suatu mumps, gondong ya. Saya ketemu beberapa pasien begini, anak saya dari dokter saya bilang gondong. Ada matanya merah, bibirnya merah, gondong dari mana? Kita harus pikir-pikir ya. Kalau nggak ada apa-apa boleh kita bilang gondong ya, mumps. Tapi kalau ini ya, ini juga ya. Jadi jangan sampai salah terdiagnosis. Nah, ini exanthem yang polymorph ya, ini makula, papula. Jadi exanthem, jadi menonjol keluar ya. Kawasaki ini seperti erythema marginatum pada demam rematik. Nah, ini Kawasaki. Batasnya tegas, erythema margin tegas. Ini makula, papula ya, ada makula pintil-pintil, makula itu kalau ada yang besar makula, kecil masih papula ya. Exanthem bibir merah. Ini bayi kecil. Nah, ini urtikaria. Urtikaria ini urtikaria ini exanthemnya urtika maksudnya urtika ya. Tapi backgroundnya ini Kawasaki. Gatal lihat itu ada gambar-gambarnya, ada ibunya udah pakaikan bedak. Nah, gatal sekali karena gatal sekali Kawasaki itu ya. Pakai bedak ya. Ini plantar exanthem. Jadi Kawasaki pada fase akut Kawasaki juga. Ini palmar erythema ya. Ini plantar erythema ya, ini palmar erythema pada fase akut Kawasaki juga. Ini juga ya. Ini kita jari-jarinya bengkak, kadang jarinya dibengkak, jadi susah dia memegang sesuatu. Artritis ya pada jari-jarinya ya, ini inflamasi. Bengkak edema, ini punggung tangan juga agak bengkak merah. Ya. Ini BCG-nya reaktivasi pada fase akut Kawasaki. Ini nggak bertahan lama, biasanya berapa hari langsung. Makanya begitu kena Kawasaki, cari BCG-nya. Atas, bawah, kiri, kanan. Jangan sampai lewat. Kalau ada ketemu BCG, baru tenang. Oh, BCG nggak apa-apa, tenang. Oh, BCG, sering kali. Kadang-kadang orang tuanya memfoto. Ini dok, anak saya kok BCG jadi bengkak. Begini, demam nih. Oh ya, itu Kawasaki. Nah, jadi orang tua, jangan kalah kita sama orang tua. Kadang orang tua itu, emak zaman sekarang itu kritis. Gitu ya. Dia punya pengalaman banyak, ikut Instagram dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang bisa berlebihan gitu. Nah, ini juga BCG merah pasien kita juga ya di sini. Nah, ini pasien dari Bengkulu ini, ya IDAI Bengkulu nih ada pasien datang ke sini juga mewakili IDAI Bengkulu barangkali dengan ini. Nah ini subakut tuh timbul desquamasi hari 11-25, tadi kan akut 10 hari pertama, demam 5 hari menghilang. Nah justru di sinilah terjadinya komplikasi koroner dan jantung pada umumnya. Trombositosis bisa mencapai 2 juta atau lebih. Ya. Ini kita pegang kulit yang lepas, ini gambar yang nggak tajam ya. Nah ini kita lihat di sini jempol kaki ya. Ya di sini kita luar biasa ya, melebar gitu ya. Mengelupas lepas. Sakit tidak sakit kulit mati. Ini juga ya. Seperti kita bisa ngelupas pisang gitu. Ini lebih lagi mengerikan lihatnya ini. Pada fase subakutnya Kawasaki lepas. Apakah kelupasnya kulit itu patok nomor untuk Kawasaki? Tidak juga ya. Scarlet fever juga bisa gitu, tapi awal mengelupasnya itu beda pada Kawasaki. Kalau Kawasaki dia itu, saya tunjukkan di sini ya, dia mengelupasnya dari ujung, between the nail, ini ujung kuku di sini. Awal ngelupasnya di sini. Kalau awal ngelupasnya di sini, itu penyakit lain, bisa virus, scarlet fever dan sebagainya. Dari ujung sini, perhatikan. Kita harus tanya kalau ibu, mulai ngelupasnya dari mana? Dari ujung kuku nih dok. Nah itu kemungkinan besar Kawasaki. Ngelupasnya di tengah-tengah telapak tangan dan kecil-kecil itu biasanya scarlet fever, bacterial infection atau viral infection ya. Nah ini konvalesen hari ke-25 sampai laju endap darah, CRP dan platelet count return to normal ya. Ada deep transverse groove bios line pada fingernail and toenails ya. Nah ini kita perhatikan garis transversal di sini ya. Ini setelah kurang lebih 1 bulan biasanya timbul. Kadang-kadang berat sekali. Ini juga kita lihat di sini ya. Garis transversal, bios line. Ini Kawasaki ya. Apa patok pneumonik? Tidak juga ya, tapi menyokong Kawasaki. Ini juga jempolnya ya.
bius lah, ini pada fase konvalesen. Ini kukunya hampir copot, berat, hampir copot kukunya itu, udah mulai copot. Saya ada pasien satu nyari semua jari tangannya itu kukunya copot gitu. Oh yes, intermezzo sedikit tentang Bapak Tomohiro Kawasaki supaya tidak bosan gitu, gambar-gambar sedikitnya. Ini pertemuan saya dengan beliau tahun 2000 di Taipei. The first time. Saya ikuti kemana di Athena, saya datang hadir belajar sama beliau. Pertemuan lagi di Kyoto tahun 2012, itu saya bicara sama Bapak Kawasaki, Pak, mau nggak ke Indonesia? Oh mau katanya. Cuma itu usia beliau 87 tahun. Saya pikir kalau saya undang ke Indonesia kenapa-napa, waduh repot juga 87 tahun ya. Nanti ada beberapa hal yang kita susah kendalikan. Beliau sudah mau, tapi saya berpikir ulang waktu itu. Beliau orang yang sangat humble ya, luar biasa ya, dengan siapapun. Kalau mau ketemu membungkuk ya. Karena beliau 30 tahun lebih tua dari saya membungkuknya lebih dalam gitu. Jadi ini happy moment ya. Pertemuan di Hawaii, ini usia beliau 90 tahun sudah memakai wheelchair di situ, 2015 di selalu senyum wajahnya, selalu tidak pernah menolak untuk difoto. Foto kapan saja, lagi makan, lagi duduk, semua orang antri foto bersama beliau gitu ya. Kita mesti pintar-pintar cari momen. Pertemuan saya di Osaka tahun 2018, ini pas mau Idul Fitri, ada cekal series yang 2 hari terus saya pulang itu di situ di Osaka. Saya tidak menyangka bahwa ini foto yang terakhir saya bersama beliau, jadi saya punya foto baru lagi. Dan akhirnya beliau berpulang pada Juni 5, 2020. Our humble teacher and a friend, always in our heart. Ya. Ya, mohon maaf. Ini beliau memberikan suatu kenang-kenangan kepada saya, itu suatu buku ya tentang Kawasaki ya. Saya kenal Kawasaki. Ini saya dapat di Kyoto tahun 2012. Ini kenang-kenangan memori dari beliau, saya simpan terus. Saya tadinya semangat untuk baca, seperti mau belajar Kawasaki di situ. Tapi saya tertawa membaca bukunya, wah ini huruf kanji semua. Di balik atas kiri kanan saya tidak bisa baca begitu. Tapi ya simpan sebagai suatu memori dari ya guru dan sahabat saya yang luar biasa. Diagnosis kriteria bagaimana? Pertama, ada demam 5 hari atau lebih, ya. Kemudian perubahan mukosa mulut, kemudian conjunctival injection, peripheral changes, ya, rash, cervical nodopathy. Ini disertai dengan disertai supportive laboratory finding. Supportive, tidak ada yang confirming, ya. Tidak ada pemeriksaan lab yang bisa memastikan Kawasaki. Nggak ada sama sekali. Mirip seperti infeksi bakterial di situ ya. Jadi kalau Anda periksa procalcitonin nggak ada gunanya, bakteri juga tinggi, Kawasaki juga tinggi, ngapain diperiksa? Tidak bisa mendiferensiasikan di situ. Laju endap darah tinggi, biasanya 140, CRP biasanya 130 ya. Kadang-kadang CRP saya pernah pasien saya yang 200-300, saya pernah tidak terukur, labnya bilang tidak terukur, Prof katanya. Oh ya sudah, yang penting kita tidak ada jelas. Laju endap darah biasa di atas 100, 150. Harus periksa urin, jangan lupa. Urinnya ini kalau dia ditemukan leukosit turi ya di atas 10 ya, per lapang pandangan besar itu positif jasa yang menyokong ya. Anemia, biasanya anemia nggak terlalu berat ya. Jadi umum sekitar ya 9, 10, 8. Kalau dia 7 anemia jangan pikir Kawasaki. Pernah satu kasus yang dibilang Kawasaki, ternyata itu CA, HB-nya 7. Ada seorang sejawat yang mungkin terlalu semangat untuk Kawasaki ya. Jadi kita pengalaman bahwa kalau HB7 jangan konsul hematologi. Kalau HB8, 9 atas 8 sekarang kita pikirkan ya. Trombositosis pada fase subakut ya, 45. Ada pada pasien saya 2 juta. Jadi jutawan trombosit ya, masih kan saja jutawan. Saya jutawan trombosit, kalau jutawan harta mungkin baik ya. Dan leukosit meningkat 15.000 ke atas. ALT meningkat juga SGPT. Low albumin ini salah satu 70%, penelitian kita 70% itu albumnya rendah gitu ya. Jadi kalau kita bisa untuk menambah diagnosis. Ya. Satu lagi toraks foto, kita juga bisa. Karena toraks foto sampai pengalaman saya itu banyak saya ada infiltrat. Jadi menyokong diagnostik walaupun tidak patognomonik. Nah, jadi diagnosisnya bagaimana? Dari 6 yang kita sebutkan tadi ya. Jadi demam ditambah 4 dari 5. Jadi 5 dari 6 tadinya. Katakan diagnosisnya Kawasaki. Jadi allows for diagnosis, bukan confirm diagnosis, ingat ya, bukan confirm diagnosis, allows for diagnosis. Jadi kalau demam ditambah dengan 4, kurang dari 4 dari 5, bisa dikatakan sebagai incomplete Kawasaki disease, incomplete ya. Tapi harus ada kelainan koroner, kita echo dan sebagainya, ada kriterianya di situ.
Dulu kita pakai istilah atipik Kawasaki, sekarang istilah atipik tidak pakai lagi, incomplete semuanya. Kalau atipik Kawasaki disease itu untuk Kawasaki dengan kelainan yang tidak lazim, misalnya Kawasaki dengan gagal ginjal, Kawasaki dengan kelumpuhan nervus 6 misalnya gitu. Dan satu hal yang sangat penting juga ialah all the other possible diagnosis should be excluded. Jadi harus mengekskluded kemungkinan lain yang mirip-mirip itu. Ada scarlet fever dan morbid segala macam itu ya, yang mirip-mirip ya. Saya berapa kali mendapatkan rujukan pasien Kawasaki, ada yang dirujuk dengan Kawasaki, ternyata HIV, ada ruam-ruamnya. Saya rujuk ke dokter yang ahlinya. Dan pernah juga dapat ternyata HSP, Henoxolin purpura. Ada lagi yang mengatakan campak, ada lagi yang mengatakan scarlet fever, yang banyak scarlet fever yang mirip dengan Kawasaki. Menurut saya paling mirip itu scarlet fever, yang nanti kita akan bahas sedikit. Ini scarlet fever kita akan bahas nanti di ICU di Bali nanti khususnya, ada forum khusus di situ tentang penyakit-penyakit jantung. Dan perlu kita ingat juga, tidak semua gejala klinis hadir pada saat yang sama. Sehingga diperlukan suatu watchful waiting. Jadi kita menunggu sambil mengamati. Sebelum kita bisa diagnosis ditegakkan. Misalnya pasien datang dengan ruam, kemudian demam, baru 2 gejala ya. Ibu hari ketiga datang, bukan Kawasaki. Kata dokter Najib, ini belum mencapai Kawasaki. Jangan dulu. Duka jangan bilang ini Kawasaki, belum. Ibu datang 2 hari lagi. Kita lihat ya, ambil periksa darah. Ini 2 hari lagi hilang semua. Itu bukan Kawasaki. 2 hari lagi muncul yang lain semua, misalnya. Ini Kawasaki. Coba cek labnya. Oh, cocok ini. Gitu. Jadi perlu kesabaran ya. Dan ini kuncinya ada 3 ya. Jadi Kawasaki harus dipikirkan. Ini 3 ini harus kita semua ingat. Bahwa dokter di pelosok mau dimanapun ya. Dipertimbangkan sebagai differential diagnosis atau semua anak dengan demam selama beberapa hari, ya, ruam, dan non-purulent conjunctivitis. Mata merah, ruam, dan demam, pikir Kawasaki dulu. Jadi jangan pikir lain dulu ya. Itu masih mungkin yang lain yang bisa saja. Kita periksa lab sederhana ketahuan ini virus, oh ini bukan gitu misalnya. Tapi harus ada pemikiran ke arah sana, jangan sampai terlupakan. Saya dengan sedih dapat mengatakan di forum ini bahwa banyak pasien yang terlambat yang di daerah dimanapun, bahwa Jabotabek pun. Kemarin saya ada satu pasien yang sudah dirawat di rumah sakit di Jabotabek ya Mas ya. Rumah sakit A 10 hari, rumah sakit B 10 hari. Akhirnya dirujuk ke RSUI. RSUI rujuk ke saya Kawasaki 23 hari ya. 2 kali rumah sakit nama. Datang ke saya seorang bayi, koronanya sudah giant aneurysm, sudah parah. Ini obatnya tahunan dengan segala konsekuensinya. Jadi kasihan kadang-kadang pasien ini. Kesalahan kita tidak merugikan kita, tapi merugikan pasien dan bisa kerugian pasien itu bisa bukan pasien dan keluarganya dan bisa seumur hidup penderitaannya. Hati-hati kita. Kalau kita ragu cepat konsul. Kalau tidak yakin tidak. Kalau yakin tidak akan obati. Jangan sampai terlambat. Penderitaan ini banyak sekali yang terjadi. Kalau saya mungkin bisa buat suatu novel tragedi pasien Kawasaki jadi novel puluhan. Ya. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup dengan segala penderitaannya. Ada yang orang tuanya bersujud menangis, tolong dokter anak saya gimana nih masa depannya. Saya bisa buat apa, saya bilang gitu ya. Karena hati kita juga ingin menangis melihat penderitaan mereka gitu ya. Nah ini untuk teman-teman kita titipkan anak-anak itu adalah amanah kita. Berikanlah pengobatan terbaik. Kalau kita ragu, jangan segan rujuk. Ada yang dicoba-coba, akhirnya ya kasihan ya. Ya ini sekedar suatu ya reminder saja buat kita semua. Tidak ada orang tidak salah. Saya dulu dari Kawasaki dari kesalahan juga. Pasien Kawasaki yang pertama itu saya nggak tahu itu Kawasaki diobati-obati. Setelah pulang demam lagi saya datang sama saya sudah menupas kulitnya. ini Kawasaki. Dia ingat benar pasien Kawasaki yang pertama di Indonesia itu begitu. Saya juga belajar dari kesalahan, tapi tidak boleh mengulang kesalahan yang lagi ya. Nah, kalau di komplikasinya apa? Aneurism ya, myokarditis, perikarditis, systemic arterial aneurysm ini di atri ya, vascular lesion, myocardial regurgitation ya, aortic root dilatation. Ini aortic root kita bisa periksa pada echo. Kadang-kadang bisa progresif di sini. Dan infark miokard, aritmia ini lumayan juga, kebanyakan SVT, PVC kadang-kadang. Dan satu lagi yang jangan dilupakan ini coronary artery rupture, ya, dan sudden death. Ada cerita di Jepang, seorang anak masuk di UGD sana, rumah sakit Jepang, dokter umum yang menangani, dia bilang Kawasaki, tanya. Demam hari kelima, baru masuk ke dirawat inap langsung malam itu. Dikatakan besok pagi dokter kardiologi anak akan datang untuk melakukan eko dan pemeriksaan jam 10 pagi katanya. Tiba-tiba jam 8 pagi anak ini shock. Ada 4 tahun ya, shock.
dan tidak berhasil diselamatkan. Otopsi, apa yang terjadi? Coronary artery rupture. Struktur arteri koroner bisa, walaupun jarang katanya bisa. Jadi Kawasaki bisa mati mendadak. Jadi kita nggak bisa nggak enteng, apalagi kita nggak tahu bagaimana kasusnya, ekonya bagaimana. EKG tidak spesifik ya. Nah, ini suatu pasien dengan ST depresi, pasien kita Kawasaki ini pada fase ini juga sinus takikardi ya, belum sampai SVT takikardi, tapi gelombang P-nya bisa kita lihat, jadi namanya masih sinus. Sudah dikasih EKG langsung baik. Jadi nggak perlu obat apa-apa, obatnya IVIG. Kalau ini belum perlu obat apa-apa ya. Ekokardiografi ini harus deteksi coronary aneurysm dan dysfunction, Merrifield coronary kita bisa lihat di situ ya. Kita pakai Z-score sekarang, kita tidak menggunakan lagi nilai sekian itu karena beda ya, berat badan dengan ukuran itu nggak sebanding. Jadi, contohnya 3 mm untuk seorang bayi umur 3 bulan dengan seorang yang anak berat 50 kilo, itu dia punya arti yang nggak bisa di compare apple to apple di situ. Jadi Z-score kita gunakan. Tapi ini ini membutuhkan pengalaman yang cukup dan sangat subjektif. Saya sendiri mengalami waktu awal belajar Kawasaki. Saya tuh sampai bingung kadang-kadang mau nanya siapa, gini Kawasaki ini aneurisma apa bukan, RCA ketemu nggak ketemu. Dan pengalaman saya, kita baru bisa lumayan Kawasaki kalau kita memeriksa sekitar 100-200 pasien. Dan ini sulitnya kadang-kadang Kawasaki tidak terlalu banyak. Itu subjektif. Eko si A, si B lain. Geser sedikit aja gitu, diameternya tuh beda gitu. Jadi, dan kita juga sangat anjurkan buat teman sejauh sekarang untuk ekonya ini ke pediatric cardiologist ya. Tidak pada kardiologis, karena mereka tidak praktik ini sebagai normal. Bukan kita melemehkan mereka punya bidang, mereka orang pintar bidangnya di dewasa. Bidang kita di anak, jadi beda ya. Kecuali Anda di Papua tidak ada pediatric cardiologist, boleh ya, pada kardiologis. Ya, bisa mungkin lihat ya fungsinya, fungsinya masih bisa kelihatan di situ. Kalau cuma daerah Jabodetabek atau di mana, jangan ini kan saya beberapa pengalaman yang tidak baik juga saya ceritakan di sini, akibatnya pasien juga jadinya ya so and so gitu ya. Ya kita tidak meremehkan mereka pintar dalam bidangnya. Nah ini ekokardiografi bisa melihat jadi koroner ya, disfungsi miokard ya, aortic root abnormalities, effusive pericardium, dan valvular regurgitation. Kita lihat di sini. Ini contohnya meteregurgitasi pada pasien akut Kawasaki, kebocoran katup ya di sini pada fase akut biasa terjadi inflamasi di situ. Nah, ini kita contoh eko ya, pasien sebelah kiri kita lihat di sini. Ini arteri koroner, ini aorta, left main coronary artery, left circumflex artery di bawah sini. Ini LAD. Normalnya kita segini lah kira-kira. Kalau ada anak mungkin di bawah 3 biasa, di balita di bawah 3 ya milimeter. Ini giant aneurysm ya, aorta, LMCA, LAD, left anterior descending ya. Ini di atas 8 giant, besar jadinya. Ini yang bahaya bisa trombus dan sebagainya ini. Ini juga yang kanan, karena normalnya sekitar segini ya, 3 mm, kalau anak besar mungkin 4 mm di bawahnya itu. Ini sudah di atas 8 RCA-nya. Giant aneurysm, giant. Di atas 8 kita katakan sebagai giant atau Z-score di atas 10. Ya ada trombus, saya ketemu pasien yang lama kontrol tiba-tiba kok saya eko nih ada trombus ya, kok di ventricle kayaknya enggak lah. Kita kan eko kan melihat begini, kita ambil pandangan yang lain ternyata trombusnya di LAD. Trombus ini kita berikan waktu itu fraksi parin berapa disuntik di perut, akhirnya alhamdulillah membaik juga. Nah ini pasien yang luar biasa menurut saya ini. Ini luar biasa, pasien ini seorang bayi 4 bulan datang dirujuk ke saya. Bayi 4 bulan ya, udah terlambat sekali diagnosisnya, mungkin sebulan apa berapa gitu. Aorta segini kita perhatikan ya, left main coronary artery, left circumflex di sini sorry. Ini LAD-nya ini diukur 26 mm, aneurisma yang bukan giant, mungkin super giant di sini ya, 26 mm. Saya ulang berkali dapat itu. Dan setiap kali dia datang progresif, makin membesar. Di awalnya dari 16, 24, 26 ya. Ini sangat-sangat berpotensi untuk ruptur tiba-tiba dan mati mendadak. Ini. Kenapa? Terlambat, sekali lagi terlambat. Ini anak ini 7 bulan tidak tahu. Ini yang paling besar mungkin pernah saya dapatkan di sini. Ini obatnya sudah saya berikan segala macam, antiinflamasi, termasuk atorvastatin, steroid, segala macam sudah kita diberikan untuk menghambat. Ternyata hambatannya belum berhasilnya. Kita kerjakan juga kasus tertentu. Jangan cepat-cepat kateterisasi, kateterisasi. Enggak. Ini kasus jelas. Saya ingat kateterisasi itu punya suatu risiko.
Jangan ada kalau di bawah belum giant belum kateterisasi, large yang multiple gitu, atau ada sign ischemia, stenosis. Sekarang ada yang bisa MSCT ya, itu bisa juga dilakukan ya, MSCT. Cardiac MRI juga sekarang lebih baik dibanding, tapi MSCT lebih baik untuk koroner ya. Ini saya ada foto gambar ya. Ini angiografi. Nah, ini aneurisma koroner ya, dari sini seperti pisang gitu besar gini ya. Ini saya lakukan karena aneurisma memang besar banget gitu. Jadi kita lakukan angiografi. Kalau kecil-kecil jangan sekedar buat interest akademik, jangan. Ya. Ini juga kita lihat di sini ya. Nah, aneurisma ya, koroner besar ini ya. Ini juga ya kita lihat di sini. Ini aneurisma. Ini stenosis di sini, ini aneurisma lagi, stenosis sini, seperti rambutan ini. Ya. Kalau saya terlambat sekali datangnya ini. Ini apa yang kita bisa kerjakan di sini? Tidak ada. Apa yang kita bisa kerjakan? Bypass, ya ambil sini. Ini risiko trombus, risiko stenosis dan infark miokardnya sangat tinggi pasien seperti begini. Nah, DD-nya apa sebenarnya? Measles. Sekarang measles lagi booming katanya ya, scarlet fever. Ini menurut saya scarlet fever lebih daripada measles untuk DD. Besar aja, Nan. Kaposi syndrome, Stephen Johnson, rubella, systemic onset GIA, Rosia infantum, HSP. Ya. Nah ini tabel DD-nya, measles kita di paling kanan di sini ya, most common KD paling kiri. Di sini ada scarlet fever, ada SJS, sindrom Stephen Johnson syndrome. Ini. Sebenarnya measles dengan KD bedakannya mudah, dengan anamnesis saja anamnesis. Ibu anaknya batuk tidak, oh batuknya kuat sekali dok, nggak bisa tidur malam-malam, dong ada ruam cemas pada ruam ya, itu mostly bukan Kawasaki. Ibu ada batuk enggak? Itu mostly bukan measles. Ya, karena measles selalu disertai dengan ISPA dulunya ya. Yang lainnya nanti kita bisa indikan measles, kita lihat nanti dalam gambar-gambar lain-lain. Terapinya bagaimana sekarang? IVIG 2 gram ya. Ini yang kadang-kadang nggak disukai 10-12. Harganya lumayan tinggi dan BPJS tidak mengcover ya. Aspirin 30 sampai 50. Ya. Kalau ulang kita mesti repeat lagi. Kalau gagal kita mesti repeat lagi. Tapi itu untuk ada kriteria yang sangat ketat di situ ya. Nah ini ada perspektif baru untuk terapi Kawasaki ini baru ya. Baru beberapa tahun belakang ini muncul berapa pendapat ya. Saya sendiri sudah banyak menggunakan 1 gram ya sebenarnya di sini ya. Terutama saya di RSM kita menggunakan 1 gram dan sedang kita buat penelitian di RSM untuk 1 gram IVIG. Karena BPJS tidak cover, RSM baru nombok dan sebagainya. Anda biayanya bisa menghematkan separuh biaya lumayan ya. Dan pengalaman saya dengan 1 gram ini cukup baik. Cukup baik kalau pasien tidak mampu 1 gram. Saya malah pernah dengan 0,5 gram pasien tidak mampu. Dok, saya ada uang segini, silakan ibu beli saja. Dikasih IV aja 0,5 gram per kilo berat badan, 3 hari demam turun dan besoknya pulang dengan angka gembira. Ya, mungkin Allah Maha Adil. Pada saat saya nggak mampu disembuhkan, bukan kita yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Kita cuma perantara belaka ya. Jadi jangan takut 1 gram. Nggak punya uangnya. Nah, news perspektifnya pada 2 hal ini sekarang ini. Tentang terapi aspirin, ya. Aspirin dan IVIG. Aspirin dulu dari American Heart Association mengatakan 2004 itu sampai sekarang masih berlaku ya, masih mereka belum menarik. 2017 juga sama, 80 sampai 100 mg per kilogram body weight. Dari segi harga ini no problem, obat murah. Kecenderungan sekarang, dan saya juga pakai sekarang 30 sampai 50 ya. Dengan alasan kalau 30-50 itu tidak efek samping berkurang, tapi masih ada efek antipiretiknya. Lalu kadang-kadang lebih rendah atau kadang mengatakan tidak perlu sama sekali. Kalau dari Cochrane mengatakan belum ada manfaat terbukti dari aspirin nih, Cochrane ya, review dari IVIG ya. Nah ini berapa teman memberikan dosis aspirin dulu disertai dengan antacid dan sebagainya, ranitidin dan sebagainya. Ini tidak perlu ya. Saya sendiri mohon maaf pengalaman sekitar ya 2.000 pasien ya. Yang saya kasih IV dengan antiacid hanya keluhan nggak sampai 20-30 orang dan nggak ada masalah itu, tidak pernah ada masalah. Komplain baru kita berikan dengan aspirin hidros pada waktu itu ya, tetap alhamdulillah nggak ada masalah. Kita sekarang kita takut kita berikan obat banyak-banyak, padahal terapi tidak perlu diataskan pada ketakutan gitu ya, berdasarkan fakta.
Jadi, nah kita lihat di sini beberapa pendapat para ahli sekarang. Is aspirin necessary in the acute phase of Kawasaki disease? Nah, dia bilang perlu nggak nih aspirin katanya? Ini dari China. Nah, kata paper ini moderate dose aspirin biar manfaat katanya. Walaupun untuk urusan antiinflamasi atau penurunkan platelet counts dibandingkan low dose atau zero dose katanya. Ini kata dia ya. Tentu kita belum hati-hati. Aspirin dose has no relationship with formation of coronary aneurysm. Ini semua orang sudah sepakat ini. Aspirin tidak ada pengaruh dengan terjadinya aneurisma koroner. Kalau dosis IV aja ya, IV aja utamanya untuk mencegah terjadinya aneurisma koroner, tapi aspirin tidak gitu. Higher dose aspirin potential risk due to its side effect. Nah, ini kalau dosis yang tinggi side effect. Bagaimana side effect-nya? Coba kita lihat. What dose aspirin should be used in initial treatment of Kawasaki disease? A meta-analysis ya. Meta-analysis. Jadi low dose aspirin ya tambah IVIG cukup efektif katanya dibandingkan dengan high dose initial treatment ya. Considering the high dose aspirin may cause more adverse reactions ya than low dose. Nah, bagaimana efikasinya dua ini bandingkan low dan high dose? Katanya low dose itu sama efektif dibandingkan dengan high dose kurang lebih. Tapi dia juga menyarankan si Zhang ini further well design and randomized clinical trials are needed to evaluate. Nah, ini bagaimana sih high aspirin itu bahayanya associated with anemia and old. Nah, kita bahas di sini, kita lihat bagaimana apa dia bilang. High dose aspirin also cause lower hemoglobin level that was associated with higher hepcidin level after IVIG treatment. Jadi penelitian dari si Kuo ini dari Taiwan, dia pasien-pasien itu diberikan aspirin high dose bandingkan dengan lower dose. Ternyata pasien yang high dose itu bisa temukan darah samar dan HB-nya itu lebih rendah. Tapi nggak tinggi, nggak rendah, bedanya nggak jauh. Mungkin 0, berapa di bawah 1 lah yang poinnya. Tapi dia mengatakan kalau manfaatnya nggak ada, ngapain kita turunkan HB orang gitu ya. Dan unnecessary use of high dose aspirin in the acute phase. As no appreciable benefit. Jadi tidak ada keuntungan yang nyata untuk mencegah kegagalan karena IVIG, informasi aneurisma maupun menurunkan lama rawat. Jadi nggak ada manfaatnya gitu. Jadi sekarang orang ribut nih, mau gimana nih ya? AHA belum bikin statement lagi. Terakhir 2017. Kita tunggu saja. Satu hal lagi yang selalu diperdebatkan lagi, intravenous IVIG 1 gram versus 2 gram. Itu semua sepakat 2 gram karena 2 gram itu emang the best, gold standard. Akui 2 gram itu bagus. Ya. Walaupun ada beberapa yang kasih 2 gram juga mempan ya. Nah, ini dia juga mengatakan 1 gram dibandingkan 2 gram sama aja tuh. Jadi kalau pasien-pasien kita yang nggak kurang mampu, ya kasih 1 gram saja. Kita nggak usah menjual negara-negara yang maju. Kita harus sadar bahwa negeri kita ini belum sekaya mereka-mereka di sana. Pasien yang dapat beban ya. Jadi kita berikan 1 gram dulu. Tunggu 2 hari masih belum turun, baru kita kasih 1 gram lagi. Asal kita yakin bahwa infeksi karena panas karena Kawasakinya. Ini juga dia membandingkan antara 1 gram dengan 2 gram. The medium dose regimen offers an advantage over the high dose regimen in view of cost effectiveness, terutama cost effectiveness di sini. Saya sendiri mungkin ada beberapa puluh pasien saya berikan 1 gram ya, dan ini bukan di RSM saja, di luar juga saya berikan pasien yang tanahnya terbatas ya. Oke saja kok ya. Dan ini RCT-nya yang dikatakan bahwa single dose IVIG is low cost treatment with the same efficacy as 2 gram IVIG and can be an option for the initial therapy of KD patients ya. Jadi ini RCT ya 1 gram. Jadi kita mungkin perlu beralih ke 1 gram ya. Kecuali untuk pasien-pasien yang berat sekali, orang yang mampu bayar insulin, nggak ada masalah soal dari dana dan sebagainya, nggak masalah. Tapi pasien kita juga tidak semuanya punya dana yang cukup. Kenapa kita tidak memulai bukan 1 gram saja? Tapi ada yang membantah nih, si Furun dari Jepang, Matashi tadi kan bilang gitu. Dia bilang dengan menurunkan dosis, mengakibatkan pasien tidak mencapai the efficacy yang mereka pernah capai dulu pasien-pasien itu. They have previously enjoyed. Efikasi, ya kalau efikasinya memang tadi nggak banyak beda sedikit ya. Nah, bagaimana sekarang tindakan invasif dan terapi selanjutnya? Invasif itu bypass ya, coronary bypass. Di Indonesia belum bisa kerjakan, kita kirim ke Jepang. Belum ada dokter bedah jantung Indonesia yang bisa bypass pada anak-anak ya. Balon angioplasty nggak sesuai. Stent placement, older children, cardiac catheterization last choice. Ada sedikit pengalaman. Dokter ini berapa lama lagi dokter ini? Kalau saya boleh tambah cerita sedikit ya tentang stent placement ya.
Ada seorang pasien, anaknya seorang dokter, datang kirim ke saya dari pediatric cardiologist di luar Jawa juga. 16 tahun dia mulai sesak napas, naik tangga berat. Ya. Kemudian datang ke kardio dewasa kirim ke saya. Saya eko total obstruksi koroner kiri ya, total. Saya tanya, Pak dokter, dulu pernah nggak anaknya waktu masih kecil sakit? Iya, anak umur 9 bulan anaknya sakit. Persis Kawasaki gejala-gejalanya, ruam, demam. Dia keliling ke kota itu, dokter anak semua bilang ya infeksi, kasih antibiotik dan sebagainya. Terus sembuh sendiri. Kita tahu kan Kawasaki itu nggak sembuh sendiri, self limiting ya. Sembuhnya itu nggak ada masalah. Umur 16 tahun, 17 mulai timbul gejala. Dan saya bilang ini saya udah siapkan untuk angiografi. Tapi dia takut sekali karena dan saya bilang ini bypass ujung-ujungnya nih. Dia takut sekali anak laki satu-satunya, dia menghindar gitu, Pak dokter ini. 3 minggu kemudian dia telepon saya. Dokter Najib, ini syukurlah anak saya sekarang sudah sembuh, ada gejala lagi. Loh, kenapa? Saya sudah ke kardiolog dewasa, dokter Anwar terkenal ahli intervensi gitu ya. Nah sudah dipasang 2 buah stent, tanya. Jadi ya alhamdulillah Pak, kalau begitu ya syukurlah saya bilang gitu ya. Saya tentu nggak bisa bilang apa-apa. 3 bulan kemudian dokter kardiolog dewasa ini telepon saya justru. Dokter Najib ini bagaimana? Saya pasang stent 2, dua-duanya patah katanya stentnya itu, dok. Jadi gimana? Ya dok, memang saya bilang itu kalau untuk Kawasaki tidak seperti pada arteriosklerosis. Dia biasa stenting tidak berhasil karena klasifikasinya berat itu. Biasanya memang bypass. Saya bilang ya persiapkan untuk bypass. Nah ini kalau tentang indikasi ya, bypass indikasinya ini MR, severe other complications ya. Nah, bagaimana outcome-nya pasien Kawasaki? Apa sih terjadi kalau pasien Kawasaki sembuh tanpa aneurisma koroner? Biasanya total recovery. Nggak akan masalah. Asal koroner masih normal dan ekonya benar, benar-benar nggak ada apa-apa ya. Kalau saya ada pasien satu yang datang ke saya, dokter anak saya eko terus saya bilang ketemu aneurisma yang cukup lumayan besarnya ya. Dokter saya udah di eko sama dokter Anu katanya normalnya katanya kan dokter bilang nggak normal ya saya nggak bisa bahas waktu itu begini tapi jelas ada aneurisma koroner jadi eko ini kadang-kadang memang subjektif ya jadi kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Kalau myocarditis pericardial effusion improve within 1 month ya dan coronary aneurysm outcome depends on diameter of the aneurysm ya diameternya. Nah, kalau aneurismanya Z-score 2,5-5 biasanya regresi dalam 2 tahun pertama. Ini juga ada penelitian kita yang kerjakan 10 tahun ya, sudah dipublish juga begitu. Medium aneurysm biasanya regresi dalam 5 tahun. Dan di atas Z-score 10, di aneurysm di atas 8 mm itu emang pengalaman kita juga ini sulit ya. Orang tua kadang-kadang merasa bosan. Dan diberikan terapinya bukan aspirin, tapi aspirin plus warfarin. Atau antibiotik lain dan dengan segala konsekuensinya pasti diberikan warfarin harus diukur INR-nya tiap bulan 2-3 bulan sekali. Komplikasi seringkali epistaxis berat masuk ke IGD, jatuh luka masuk ke UGD, darahnya nggak berhenti dan sebagainya, tidak nyaman sama sekali dan dosisnya sangat individual. Jadi sulit di sini ya. Jadi jangan sampai pasien ke level sini. Kalau sampai ke level sini penderitaan bisa seumur hidup ya. Tapi udah regresi pun nanti katanya kalau masa tua itu bisa jadi atherosclerosis lesion. Jadi pasien Kawasaki itu mungkin tidak bisa lepas total ya. Nah, pitfalls-nya apa ya? Kadang diagnosisnya miss ya. Kenapa dengan incomplete? Kalau incomplete atau typical features. Prolonged fever dan irritability may be the only clinical features. Kadang-kadang cuma ini di bawah 6 bulan ya. Ini cuma demam dan irritable. Hati-hati pasien di bawah 6 bulan demam irritable nggak ketahui sebabnya echo. Indikasi itu. Nah, pasien dengan demam dan piuria pada anak kecil apalagi ya, didiagnosis sebagai UTI. Hati-hati di sini. Ini sering kita alami. Itu sebenarnya Kawasaki. Kadang dikasih antibiotik ini belum sembuh, kita ganti lain, tidak bisa ya. Dan ruam seringkali bisa diagnosis sebagai reaksi alergi. Kita udah kasih pasien dengan antibiotik katakanlah timbul ruam. Wah Bu, ini alergi, ganti antibiotik lagi. Ruamnya bukan hilang, tambah lagi. Nah itu pikirkanlah, itu Kawasaki kemungkinan besar ya, bukan nanti. Lymphadenopathy, idenya lymphadenopathy ataupun mumps. When to consult, nah ini penting buat kita tuan dokter anak, dokter umum ya. When to refer ya. Demam 5 hari dengan clinical features Kawasaki tadi kita sebutkan, dia 3 hari dengan 3 principal signs of Kawasaki disease.
5 hari dengan tanpa localizing source, demam lebih 5 hari, anak balita tanpa fokus infeksi, pikirkan juga Kawasaki ya, setelah periksa lain nggak ketemu. Dan demam disertai dengan BCG, inflamasi BCG, itu pikirkan sangat mungkin Kawasaki. Dan persisten demam, ya, fever dan imunopati, meskipun dikasih antibiotik selama lebih 2 hari, ada respon, hati-hati. Dan febrile UTI yang tidak respon terhadap antibiotik lebih dari 2 hari, pikirkan Kawasaki ya. Jadi sebagai kesimpulan, Kawasaki merupakan suatu vaskulitis yang pada masa anak, yang balita terutama, jika tidak diobati 20% akan terkena koroner ya, aneurisma, dan merupakan suatu diagnosis kalau ada demam 5 hari dengan 4 dari 5 kriteria tadi, pikirkan Kawasaki ya. Nah, basic inflamasi ini pikirkan karena Kawasaki, walaupun bukan spesifik. Iya. IV aspirin masih mainstay of treatment, meskipun dosis itu sekarang mulai diperdebatkan kembali. Outcome-nya tergantung kepada derajat Kawasaki. Ini keluhan seorang pasien dengan Kawasaki ini di jurnal internasional yang normal. Seorang ibu, anaknya kena Kawasaki 2 orang. Ibunya ini kemudian perawat. Di keluarga ada yang meninggal Kawasaki. Ya. Jadi frustrating dia ini kan ini Amerika ya. Dia sebut dokter Amerika katanya nggak bisa dengan Kawasaki, nggak tahu. Memang di Amerika jarang kan Kawasaki tidak seperti di sini ya. So much still undecided about providing treatment. The medical community is still not aware of as they could be. Nah, jelas. Medical community is still not aware of KD as they could be. Nah, jelas ya. Kritiknya dia. Nah, untuk ini kami mendirikan suatu POPKI namanya. Walaupun orang tua penderita Kawasaki. Saya mendirikan udah 10 tahun lebih ya ini ya. Dan ketuanya itu seorang ibu yang anaknya kemudian ada Kawasaki, sangat aktif. Jadi motonya sharing is relieving. Curhat di situ, pasien yang operasi jantung, ada pasien yang aneurisma, yang minum obat berdarah-darah dan sebagainya. Tipe-tipe dan itu relieving. Bukan hanya pasien saja, ada pasien yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Papua, dari mana pasien itu mengumpul di sini. Di grup Telegram ratusan pasien. Sebagian nggak mau masuk grupnya karena katanya ngeri, katanya baca di situ cerita-cerita orang. Saya nggak mau dok, katanya takut saya. Sebagian masih bertahan ya. Dan ini juga membantu pasien tidak mampu. Seringkali pasien-pasien tidak mampu datang kepada kami dan kita posting di grup ini, beberapa menyumbang. Jadi pasien nggak mampu dapat sumbangan IVIG. Ada yang datangnya naik bis, pulangnya dikasih dan naik plane gitu, di sponsor, tapi tidak selalu ada dananya. Lagi kalau masih bisa recurrent, bisa. Ya, di Jepang 3%, India 0,98%, 720 pasien, Indonesia 3%, selama 10 tahun pengamatan. Nah, ini berapa idenya kita? Misalnya kita bisa temukan Koplik spot, ya, Koplik spot ya. Dan labnya jauh beda ya, ini kan viral infection ya. Ini measles ya, bercak pigmentasi, kalau sembuh bercak hiperpigmentasi. Ini juga measles ya. Scarlet fever ini lesinya ini kecil-kecil seperti sandpaper, kertas amplas biasanya. Nah, ini juga bisa lidah stroberi, bibir merah, tapi umumnya mata tidak kena. Ya, mata tidak merah. Ya. Kasih antibiotik 2-3 hari respon bagus karena streptococcus. Ini bisa, tapi ini bisa menjadi demam rematik. Hati-hati obatnya juga dengan benar. Sekian persen demam rematik. Ya. Ini idenya scarlet fever dengan Kawasaki disease ya. Fever response antibiotik, ya, dan sebagainya. Ini kita akan bicarakan pada PCU di Bali nanti yang lebih lanjut. Stephen Johnson, karena biasa pengaruh obat, biasa mukosa parah dan labnya itu jelas jauh dengan Kawasaki ya. Exanthema subitum ya, erythema atau exanthema subitum biasanya ya demam sekian hari atau ringan. Rubella biasa ringan juga. Berapa kali saya dapat pasien juga di dokter Kawasaki ternyata rubella ya. Itu ya. Lagi MIC yang baru muncul tuh MIC ya, multi system inflammatory syndrome incident. Ini turunan dari COVID katanya. Nanti kita akan bahas lagi lain kali. Ini juga salah satu DD yang gejalanya kardiaknya bisa lebih berat dari Kawasaki. Quadruple S, Staphylococcus scarlet skin syndrome. Melupasnya pada fase awal dia biasanya. Lupas pada fase awal seluruh badan. Ini sedikit antibiotik juga bagus karena Staphylococcus respon bagus. Nah ini HMMD, hand foot and mouth disease, biasanya dibilang apa? Flu Singapura kalau orang awam ya. Nih biasanya di telapak tangan
Vesikel Kawasaki nggak ada vesikel biasanya, vesikel bulat tidak ada ya. HSP hexolen purpura, biasa ada extensor pelibatan ginjal di situ ya biasanya. Segitu saja yang saya bisa sampaikan teman-teman sekalian. Assalamualaikum.